Selamat pagi Bu Desa sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi mikro, dan selamat pagi rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai konsep teori perilaku konsumen. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nikaden Ora Dwi Aryaningsih dengan NIM 3 digit belakang 098 sebagai moderator dan pemateri kedua. Dan rekan-rekan saya Nikomang Trisnaning Pratyandari dengan NIM 100 sebagai pemateri 3, dan Iluh Cahya Makmuryantari dengan NIM 101 sebagai pemateri pertama, dan yang terakhir Ide Ayu Made Widya Maheswari dengan NIM 102 sebagai pemateri keempat. Baiklah, langsung saja kita mulai ke pembahasan materi. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan mengenai konsep perilaku konsumen. Nah, bicara tentang konsumen pasti memiliki kebutuhan maupun keinginan di dalam hidupnya. Kebutuhan maupun keinginan para konsumen sangat beragam dan berubah-ubah sesuai pertumbuhan zaman dan dipengaruhi oleh banyak faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian. Nah, maka dari itu yang bertugas dalam pemasaran harus menguasai dan paham akan perilaku konsumen agar aktivitas pemasaran yang direalisasikan mampu berjalan dengan praktis dan juga sukses sehingga target perusahaan dapat tercapai. Nah, berikut saya akan menjelaskan mengenai beberapa definisi dari perilaku konsumen yang ditafsirkan oleh beberapa para ahli. Di antaranya, yang pertama, penafsiran Hasan. Nah, perilaku konsumen adalah studi proses yang terlibat ketika individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan, atau mengatur produk jasa, ideal, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Sedangkan berdasarkan penafsiran Sunyoto, perilaku konsumen dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dalam penentuan kegiatan tersebut. Nah, perilaku konsumen ini mempunyai kepentingan khusus bagi orang yang dengan berbagai alasan bersyarat untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku tersebut, termasuk orang yang kepentingan utamanya adalah pemasaran. Tidak mengherankan jika studi tentang perilaku konsumen ini memiliki akar utama dalam bidang ekonomi, terlebih lagi dalam pemasaran. Nah, jadi dari pengertian-pengertian perilaku konsumen di atas, maka di sini kami dapat menarik kesimpulan bahwa definisi perilaku konsumen adalah suatu perilaku atau tindakan individu maupun kelompok dalam membeli atau mempergunakan produk ataupun jasa yang melibatkan proses pengambilan keputusan sehingga mereka mendapatkan produk ataupun jasa yang diinginkan oleh seorang konsumen. Nah, jadi untuk selanjutnya ada konsep perusahaan ditinjau dari sudut ekonomi. Nah, dalam teori ekonomi, berbagai jenis perusahaan dipandang sebagai unit-unit badan usaha yang mempunyai tujuan sama, yaitu mencapai keuntungan yang maksimum. Nah, di sini cara memaksimalkan keuntungan itu bagaimana sih? Nah, jadi keuntungan yang maksimum dicapai apabila perbedaan antara hasil penjualan dan biaya produksi mencapai tingkat yang paling besar. Masalah pokok yang harus dipecahkan produsen adalah yang pertama, komposisi faktor produksi yang bagaimana perlu digunakan untuk mencapai tingkat produksi yang tinggi, sehingga perlu memperhatikan fungsi produksi, yaitu hubungan antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakannya. Yang kedua itu adalah komposisi faktor produksi yang bagaimana meminimumkan biaya produksi yang dikeluarkan untuk mencapai suatu tingkat fungsi tertentu. Nah, produsen perlu memperhatikan besarnya pembayaran kepada faktor produksi tambahan yang akan digunakan dan juga besarnya pertambahan hasil penjualan yang diwujudkan oleh faktor produksi yang ditambah tersebut. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemateri 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan hubungan matematis antara input atau faktor produksi dan output atau barang dan jasa, yang menunjukkan sifat hubungan antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan.
Faktor-faktor produksi disebut sebagai input dan jumlah hasil produksi disebut sebagai output. Selanjutnya ada asumsi-asumsi dari fungsi produksi. Yang pertama ada fungsi produksi bersifat kontinu, yang kedua ada fungsi produksi bernilai tunggal dari masing-masing variabel di dalamnya. Yang ketiga ada derivasi 1 dan 2, fungsi ini tetap kontinu. Dan yang keempat ada fungsi produksi harus relevan atau bernilai positif baik untuk input X maupun output Y. Dan yang terakhir ada penggunaan teknologi adalah maksimal pada tingkatnya. Selanjutnya ada jenis-jenis fungsi produksi. Yang pertama ada constant return, di mana hubungan yang menunjukkan hasil produksi meningkat dengan jumlah yang sama untuk setiap kesatuan tambahan input. Nah, ini merupakan kurva dari constant return. Yang kedua ada increasing return, di mana hubungan kesatuan tambahan input menghasilkan suatu tambahan hasil produksi yang lebih besar dari kesatuan-kesatuan sebelumnya. Nah, ini merupakan kurva dari increasing return. Dan yang ketiga ada decreasing return, yaitu hubungan yang mana kesatuan-kesatuan tambahan input menghasilkan suatu kenaikan hasil produksi yang lebih kecil dari kesatuan-kesatuan sebelumnya. Ini merupakan kurva dari decreasing return. Terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemateri 3. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nikoman Trisyaning Pratnyandari sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori produksi dengan satu faktor berubah. Teori produksi dengan satu faktor berubah merupakan teori produksi sederhana yang menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Dalam analisisnya, dimisalkan bahwa faktor-faktor produksi lainnya seperti modal, tanah, dan teknologi jumlahnya adalah tetap. Satu-satunya faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya adalah tenaga kerja. Adapun the law of diminishing return atau hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyatakan hubungan di antara tingkat produksi dan jumlah tenaga kerja yang digunakan dapat dibedakan dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama, produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat. Tahap kedua, yaitu produksi total, pertambahannya semakin lambat. Dan tahap ketiga, yaitu produksi total semakin lama semakin berkurang. Berikut merupakan contoh tabel hubungan tenaga kerja dan jumlah produksi, di mana L adalah tenaga kerja, TP atau total product adalah banyaknya produksi yang dihasilkan dari penggunaan faktor produksi. MP atau marginal product adalah tambahan produksi karena penambahan penggunaan suatu unit faktor produksi. Rumus untuk menghitung MP yaitu delta TP per delta L. AP yaitu rata-rata output yang dihasilkan per unit faktor produksi. Rumus untuk menghitung AP yaitu TP per L. Pada tabel dapat dilihat bahwa apabila faktor produksi tenaga kerja terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya tingkat produksi akan semakin banyak pertambahannya. Tapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu produksi, tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Sifat pertambahan produksi seperti ini menyebabkan pertambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya mencapai tingkat yang maksimum kemudian menurun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemateri 4. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai materi konsep skala produksi.
Nah, skala produksi atau skala hasil produksi merupakan perubahan skala output atau hasil produksi akibat dari penggandaan input atau faktor produksi yang digunakan. Nah, skala produksi ini melihat akibat perubahan skala penambahan input tersebut yang akan menghasilkan berapa output. Ada 3 kemungkinan hasil produksi atau output akibat dari penggandaan input, yaitu ada skala hasil konstan, ada skala hasil menurun, dan juga ada skala hasil meningkat. Yang pertama, kita membahas mengenai skala hasil konstan atau skala ekonomi konstan, dalam bahasa Inggris constant return to scale. Nah, jadi skala ekonomi konstan ini merupakan di mana ketika biaya rata-rata dan skala produksi itu tidak berubah atau tetap. Nah, hubungan kuantitas antar input dengan output ini konstan ketika output meningkat. Yang kedua, ada skala hasil menurun atau decrease return to scale. Nah, jadi di mana perusahaan menggandakan input, namun hasilnya itu skala output yang dihasilkan lebih kecil dari skala penggandakan input. Yang ketiga, ada skala hasil meningkat, yaitu increase return to scale. Nah, di mana kondisi ini skala penggandaan input ini mengakibatkan perubahan skala penggandaan output yang lebih besar. Nah, selanjutnya materi kedua yaitu mengenai konsep skala ekonomi. Konsep skala ekonomi ini merupakan fenomena turunnya biaya produksi per unit dari suatu perusahaan bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi. Nah, istilah ekonomi skala ini sering dicampur adukan dengan istilah pengembalian skala. Skala ekonomi ini biasanya terjadi pada perusahaan kapasitas besar karena di mana perusahaan tersebut memproduksi dalam jumlah yang besar dengan biaya produksi yang lebih rendah. Maka dari itu perusahaan dapat menjual hasil produksinya dengan biaya yang lebih murah. Sementara itu, faktor-faktor yang dapat menimbulkan skala ekonomi yang pertama ada pengurangan barang mentah dan kebutuhan produksi lain. Yang kedua, ada spesialisasi biaya produksi ataupun biaya-biaya tetap dalam proses produksi, misalkan biaya pembelian gedung, mesin, ataupun infrastruktur produksi. Yang ketiga, ada kemungkinan produk samping yang diproduksi. Yang terakhir, ada mendorong perkembangan usaha lain. Nah, komponen biaya tetap per unit nantinya akan menurun bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi. Nah, pada saat yang sama, biaya variabel tidak berubah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih.